bener sih. Kita di perpustakaan daerah ya, dan lumayan rame sih ternyata in holiday gitu. Like a lot of people come here, dan bahkan bukunya aku mau aja sekarang sudah sold out dan tidak ada ya berminggu-minggu lamanya gitu. Kayak dipinjam terus-terusan gitu. Berarti riset yang 0,01% yang warga Indonesia Minim literasi dan baca itu kayaknya harus perlu kaji ulang betul, karena mereka mungkin tidak beli di toko buku ya, tapi mereka pinjam di perpustakaan Iya, kan, betul. jadi atau ternyata tapi tidak menyarankan untuk beli buku bajakan ya, walaupun itu sangat laris gitu, karena buku bajakan kan 50% lebih murah ya, tapi jangan ya, tolong gitu, biar surveinya meningkat gitu. Dan buku elektrik juga kan laku sebenarnya. Bisa aja sih buku elektrik, cuman ya sama kayak main HP sih. Iya sih, karena menghindari radiasi kan, kayak mata kita ini minus banyak karena radiasi. Minus kan? Silinder minus nambah, karena nambahnya karena aku main laptop kan, freelance. Kamu Minus and cylinder karena baca. ya dari dulu baca buku suka sambil telungkup nih, kan itu nggak bagus ya. Jadi Atau begini. enggak entah oke. Jadi sambil tengkurap baca gitu nih, jadi ngalangin lampu buat ke si bukunya, jadi ya gitu. Terus atau main gadget pas dimatiin lampunya terus. Oh iya, I'm doing that. Sering banget kan udah maghrib artinya Iya, kayak nggak enak gitu kan, jadi kita harus wake up lagi dari kasur gitu buat matiin lampu kan effort ya, kayak kan kalau rebahan udah mati lampunya, kalau ketiduran pun ya udah langsung tidur gitu. Karena kan kita ketika tidur cahaya lampu masuk itu kan nggak bagus juga ke kitanya menurut penelitian ya. Tapi aku baca gelap-gelap Baca aja sih. kamu baca gelap-gelap emang bisa, itu hurufnya Nggak, kelihatan. jadi HP ini buku dengan jadi disimpan di sini, jadi aku baca di Itu merusak mata banget sih, tolong ya, itu merusak mata banget Anda. ya Allah sangat mager gitu loh. Kan rebahan ya kan, HP di sini, buku di atas Ya, gitu. tapi kan nggak gitu juga, itu merusak mata banget, ngerti nggak sih? Itu cahayanya double killing your eyes gitu. I know. Kenapa minus aku nambah? Kalau minus aku nambah kan aku freelance ya, dan ngedit video ini. Iya kan aku juga guru ya, suka apa namanya teh, suka komputer apa ngerjain tugas, ya. Apalagi aku mahasiswa ya. Guys, oh validasi banget ya. Harus banget validasi mahasiswa. Klarifikasi, bukan ibu-ibu, mohon maaf. Sis young, 21. Tapi kita seumuran ya, mukanya. Thank you. Dan tahu gak sih, kayak di Indonesia ini kayak masih minim hal-hal tabu itu jarang dibahas gitu. Ya, Kayak ada kayak buta warna gitu kan, kayak itu kan orang-orang tuh jarang membahas itu. Terus kayak something like psikologi gitu ya, mental health and apa tuh disebutnya satu lagi tuh, sex education. ya. Dan Ada tabu ya, tabu di Indo itu. di Indo itu tabu, kayak haram pamali, dan kayak nggak penting ngebahas itu kecuali kamu sudah menikah gitu. Ya betul. Iya nggak sih? Padahal itu tuh very important. Iya. Itu ya perlu dibahas banget. Perlu gitu. dibahas, apalagi di lingkungan sekarang yang Ya. kayak sosial media. Betul. We can looking everything gitu loh in social media. Dan sebetulnya kalau untuk sex education itu tuh perlu banget dari sejak dini gitu ya, supaya si anak tuh tahu gitu loh batasan-batasan mana gitu. Karena aku kan ngajar gitu ya di TK. Ada beberapa anak kan yang belum tahu gitu area apa ya sensitif yang perlu dilihat dan tidak boleh disentuh. Betul, yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh, boleh dilihat dan tidak boleh dilihat. Anak-anak itu tidak tahu gitu ya. Dan perlunya orang tua itu nerapin sex education sejak dini itu yaitu gitu. Karena sekarang ya di anak TK aja mereka udah tahu pacaran, terus ciuman. Betul. Itu bukan waktunya mereka tahu, tapi sekarang mereka udah tahu gitu. Ketika kalau pengen punya anak itu harus ada ayah dan ibu. Nah kan harus diedukasi lagi ya itu teh. Kayak anak-anak udah bahas yang kayak ginian gitu sampai kaget gitu kan. Terus ada perceletukan anak-anak ke aku kayak, ibu
ibu cina udah punya pacar belum cina gitu. Kalau ibu kalau udah punya pacar cina ibu boleh ciuman ya. Nah kan itu dari tontonan itu teh tahu Sakura. Nah itu anak-anak belajar dari situ. Oh my god. Sakura apa sih? Stimulator itu namanya simulator ya. Dan kalian tahu gak sih lebih baiknya ini untuk parenting, bukan aku mengajari parenting ke orang tua atau apa ya, kayak anak tuh kalau sampai SMP mah jangan dulu deh dikasih gadget gitu. Ya, Kalaupun betul, mau aku setuju. kalaupun mau dikasih gadget gitu kan ada YouTube anak ya, YouTube Kids. ya udah itu aja gitu. Betul. Tapi Dan dibatasi timernya juga gitu. oke. Tapi kan Dan di kita YouTube harus Kids tega. juga kan ada Cocomelon. Iya kayak gitu. Dan aku tega dan ada satu rules di rumah aku. Jadi untuk parenting 6 anak aku itu, mereka kalau doing something wrong itu mereka akan dapat punishment. Ya, aku setuju sih. Dan ketika aku cukup ngomong punishment, mereka ngerti berarti itu sangat tidak boleh. Dan kalau sampai mereka dihukum di punishment, itu punishmentnya simple. Kan mereka cuma duduk di pojokan aja Iya, betul. sampai batas waktu tertentu. Itu kan sebuah hukum ya untuk anak-anak yang mereka not doing something in kayak di beberapa waktu itu kan anak-anak kan betul. nggak bisa. Iya betul. Gue in the corner kayak anak-anak tuh kayak aduh udah stres duluan gitu. Iya, kayak di pojokan duduk sendiri, nggak boleh ada yang ngedeketin, nggak boleh ada yang ngajak ngobrol. Itu punishmentnya, hanya itu gitu. Dan mereka alhamdulillahnya itu working di aku, di anak-anak aku itu working gitu. Dan mereka tahu batasannya. Oh mau dihukum enggak? Ya udah jangan ngelakuin itu. Berarti there's something wrong gitu. Betul. Dan kita menghukum juga untuk dia kebaikan mereka juga kan, bukan kebaikan aku. Ya karena mungkin setiap anak punya tipe-tipe yang berbeda ya. Jadi tidak semua anak tuh cocok dengan satu misalnya parenting yang ini gitu. Dan aku rasa tidak Iya, itu it's tidak not working. ya nggak Kamu aja akan sebagai bekerja guru gitu. TK kan satu Anak ya aku beda parent- aku megang 19 anak nih. beda parenting, bukan Iya, parenting apa? pendekatannya juga berbeda, betul. Misalnya ke si anak si A ini kan misalnya cowok, tapi dia itu lumayan mellow, orangnya tuh kayak Iya. perasa gitu ya. Sensitif gitu. Sedangkan si B ini cowok tapi lebih manly gitu. Aku bisa sendiri. Nah kan pasti pendekatannya lebih beda gitu ya. Kalau ke si A berarti kita tuh harus peran ibunya harus lebih dikedepankan, harus lebih menonjolkan peran ibu gitu loh. Kalau ke si B ya kita harus gimana caranya kita bisa jadi temen gitu, karena kan kalau kita berupa Bukan ibu peran ayah. iya bisa juga sih gitu. Tapi kalau misalnya kita gitu ngomong ke anak yang B ini nggak cocok, karena si anak B ini kan udah nggak mau diemong ya, maunya teh punya teman gitu. Nah kita ya beda, ke si A menjadi ibu, kalau ke si B menjadi teman gitu. Iya. Sebenarnya banyak orang tua yang bilang susah kayak gitu tuh karena aku wanita karir dan apa gitu. Ya, mungkin Sebenarnya ya benar susah juga karena kalau aku lagi ruwet di kerjaan dan harus melihat rumah yang berantakan dan anak-anak yang susah diatur itu ya pasti kayak stres ada beban ya. dan Iya, stressful betul. tersendiri. Makanya aku kadang take my time dulu, udah biarin aja, take my time gitu. Setelah tenang baru aku kumpulin mereka berjejer gitu. Kadang ada satu orang yang ini aku panggil, aku ajak ngobrol berdua. Dan di usia segitu juga ditanya feelingnya, kamu kenapa ini Iya, gini? betul. Ini permasalahannya di anak yang mana nih sampai kacau balau begini? Oh di si anak yang ini ternyata. Panggillah anak itu, nanti kita ngobrol bareng. Iya betul, dan itu work banget sih. Ya, Aku sepusing apapun harus sih. kalau sama anak itu kita sebisa mungkin harus bisa di talk sama anak kecil nih, karena biar kita tahu bantu anak itu regulasi emosinya gitu kan, bantu dia biar apa ya, dia tuh merasa sendiri gitu. tidak merasa sendiri gitu loh. Dan tidak merasa dikucilkan juga Iya, kan. betul, karena beberapa anak ngerasa bahwa mereka terintimidasi. Itu sih. Oh, it's a great topic. Karena di aku ya kemarin ada kasus bully gitu. Anak kecil ngebully apa gitu.